warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izatul Aginisa. Di sini saya akan mempresentasikan PPT ujian akhir semester praktikum pemrograman Big Data. Nah, PPT ini sendiri berisikan tentang rangkuman materi yang dipelajari selama praktikum pemrograman Big Data. Oke, next. Nah, pada pemrograman Big Data ini terdapat 7 materi yang kalian pelajari. Materi yang pertama ada pengenalan dan eksplorasi gambar. Materi yang kedua ada pengenalan convolutional neural network dan transfer learning. Yang ketiga ada anotasi gambar. Yang keempat ada deteksi objek pada data gambar. Yang kelima ada membuat dashboard Streamlit. Dan keenam ada scraping data. Dan ketujuh ada analisis sentimen. Oke, selanjutnya. Nah, materi yang pertama ada pengenalan dan eksplorasi data gambar. Sebelumnya, apa itu data gambar? Data gambar adalah objek fotografis atau jejak digital yang mewakili data piksel dari suatu area gambar yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan menggunakan perangkat pencitraan seperti kamera digital atau pemindai. Nah, jadi pada data gambar, kita dapat mengeksplorasi data gambar dengan melihat distribusi gambar tiap kelas, mencari rata-rata ukuran gambar tiap kelas, mencari summary dari data gambar, membuat heatmap korelasi channel warna, dan mencari rata-rata kecerahan dan mendeteksi outlier. Oke, next. Nah, materi yang kedua ada pemodelan convolutional neural network. Nah, Convolutional neural network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk visual, seperti gambar, video, dan data spasial lainnya. CNN dapat digunakan untuk tugas seperti klasifikasi, deteksi, dan segmentasi. Nah, tahapan dari convolutional neural network itu yang pertama ada pemanggilan data, lalu yang kedua ada eksplorasi data. Nah, untuk eksplorasi data setelah kita bahas sebelumnya, lanjut ada pre-processing data. Nah, pada pre-processing ini, kita melakukan splitting data, di mana kita membagi data menjadi 3, yaitu ada data testing, ada data latih, dan ada data validasi. Nah, pada pre-processing ini kita juga mengaugmentasi gambar, di mana kita memutar gambar hingga 10 derajat, lalu kita melakukan normalisasi, dan kita juga menyamakan ukuran gambar. Nah, tahapan yang selanjutnya itu ada membangun model CNN. Nah, jadi dalam membangun model CNN itu terdapat layer-layer pada model. Layer yang pertama itu ada convolutional 2D, itu untuk mendeteksi fitur-fitur sederhana. Lalu ada batch normalization, itu berfungsi untuk menormalkan output. Lalu ada layer max polling 2D, di mana itu untuk mengecilkan ukuran gambar. Lalu ada layer flatten, di mana itu untuk mengubah data 3D menjadi 2D. Lalu ada layer descent untuk menghubungkan neuron, dan ada layer terakhir yaitu dropout. Nah, dalam membangun model CNN ini, kami juga menggunakan fungsi callback, di mana fungsi yang kami gunakan itu ada early stopping. Fungsi ini berfungsi jika dalam 10 kali approach model tidak memberikan perbaikan, maka model akan berhenti. Lalu ada fungsi callback model checkpoint, di mana ini untuk menyimpan model terbaik. Nah, jadi itulah yang kami lakukan dalam membangun model. Nah, setelah membangun model, kami melakukan evaluasi model. Oke, selanjutnya kami mempelajari tentang pemodelan transfer learning. Nah, jadi transfer learning adalah teknik pembelajaran mesin di mana pengetahuan yang diperoleh melalui satu tugas atau kumpulan data digunakan untuk meningkatkan kinerja model pada tugas terkait atau kumpulan data yang berbeda. Dengan kata lain, pembelajaran transfer menggunakan apa yang telah dipelajari di satu setting untuk meningkatkan generalisasi di setting lain. Nah, tahapan dari transfer learning yang pertama itu ada menentukan pre-training model, lalu ada memuat pre-training model, lalu ada membekukan layer awal, lalu ada menambah layer baru, lalu ada melatih model, dan yang terakhir ada evaluasi model. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada anotasi gambar. Nah, anotasi gambar adalah proses memberi label, penanda, atau informasi tambahan pada suatu gambar agar dapat digunakan untuk melatih model computer vision, seperti deteksi objek, klasifikasi, segmentasi, dan pengenalan pola lainnya. Nah, outputnya itu bisa berupa bounding box, polygon, key points, dan segmentation marks. Nah, pada PPT bisa dilihat ada 2 gambar.
Nah, untuk contoh output segmentation max itu bisa dilihat pada gambar burung. Lalu untuk output berupa bounding box itu bisa dilihat pada gambar buah-buahan. Nah, jadi jika kita ingin melakukan anotasi gambar, kita dapat melakukannya tuh di web RoboFlow. Oke, next. Selanjutnya itu adalah melakukan deteksi objek pada data gambar. Nah, untuk mendeteksi objek pada data gambar, kami menggunakan model deteksi YOLO 8. Nah, apa sih model itu? Nah, deteksi YOLO-V8 itu merupakan model deep learning yang berasal dari algoritma You Only Look Once, di mana model ini digunakan untuk mendeteksi, melokalisasi, dan mengklasifikasikan objek dalam gambar atau video dengan akurasi tinggi dan kecepatan real time. Nah, model ini adalah versi terbaru yang dikembangkan oleh Ultra Ultrastic yang membawa peningkatan signifikan dari model sebelumnya. Nah, jadi pada model YOLO V8 ini terdapat tiga arsitektur. Yang pertama ada backbone, ada neck, dan head. Nah, yang pertama ada backbone. Nah, pada backbone ini model belajar mengenali fitur-fitur dasar seperti tepi, pola, tekstur, dan bentuk objek dari berbagai tingkat kedalaman jaringan. Nah, pada backbone sendiri itu ada beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan konvolusional, itu berfungsi untuk mengekstraksi fitur dasar. Lalu yang kedua ada lapisan C2V, di mana ini untuk mengambil sebagian fitur dari hasil sebelumnya. Lalu ada lapisan SPPF, di mana ini untuk membuat model memahami objek dari berbagai lapisan. Nah, lalu selanjutnya ada arsitektur NEC, di mana ini bertugas untuk menggabungkan fitur dari berbagai level untuk memudahkan deteksi objek dengan berbagai ukuran. Nah, jadi pada NEC ini terdapat beberapa lapisan. Yang pertama ada upsample, di mana ini untuk menaikkan resolusi. Lalu yang kedua ada CodeCat, di mana ini untuk menggabungkan hasil upsample dari layer sebelumnya. Lalu ada G2V, di mana ini untuk menggabungkan channel, dan ada lapisan convolutional atau COV, di mana ini untuk memberikan representasi fitur yang lebih dalam. Nah, arsitektur yang terakhir itu ada head, di mana head ini bertugas untuk mengubah fitur menjadi prediksi deteksi. Nah, pada head ini terdapat satu lapisan, yaitu detect. Ini tuh berfungsi untuk mendeteksi objek. Oke, next. Nah, materi selanjutnya adalah membuat dashboard dengan Streamlit. Jadi, untuk membuat dashboard menggunakan Streamlit, kami juga menggunakan web GitHub. Di mana web GitHub ini akan kami hubungkan dengan Streamlit. Nah, apa sih GitHub itu? Nah, GitHub adalah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan kode, mengatur versi, dan berkolaborasi dalam proyek pemrograman menggunakan Git. Nah, Streamlit itu apa? Streamlit adalah framework open source berbasis Python untuk membuat dan berbagi aplikasi web interaktif untuk ilmu data dan pembelajaran mesin dengan cepat. Nah, jadi pada Streamlit tersebut terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen STHP config, di mana ini untuk mengatur konfigurasi awal halaman. Lalu ada komponen ST Markdown, di mana ini untuk menampilkan teks berformatkan Markdown. Lalu ada komponen ST Bottom, di mana ini berfungsi untuk menampilkan tombol. Lalu ada ST File Uploader, di mana ini untuk mengunggah file dari perangkat pengguna. Lalu ada komponen ST Image, di mana ini berfungsi untuk menaruh gambar pada dashboard. Lalu ada komponen ST Column, di mana ini untuk membagi tampilan dashboard. Lalu ada komponen ST Info, di mana ini berfungsi untuk memberikan informasi umum. Lalu ada komponen ST Sukses, di mana ini untuk menampilkan hasil sukses prediksi. Lalu ada komponen ST Error, di mana ini untuk menampilkan pesan error. Lalu ada komponen ST Video, di mana ini berfungsi untuk menampilkan video di dalam dashboard. Dan ada komponen ST Section Stage, di mana ini untuk sebagai variabel penyimpan sementara untuk status aplikasi pengguna. Nah, jadi untuk dashboard Streamlit saya bisa dilihat pada link yang saya cantumkan pada slide PPT ini, di mana bisa dilihat itu linknya tuh di bawah gambar. Oke, materi selanjutnya.
Nah, materi selanjutnya kalian melakukan scraping data. Scraping data adalah proses mengambil atau mengekstraksi data dari website secara otomatis menggunakan program. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak disediakan melalui API. Tujuannya adalah untuk analisis sentimen tren, berita, atau e-commerce. Nah, apa saja sih yang bisa di-scraping? Jadi yang bisa di-scraping itu merupakan semua data publik yang tampil di halaman website seperti teks, gambar, tabel, link, harga, rating, komentar publik, dan metadata. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya adalah analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses menganalisis teks digital untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini, emosi, atau sikap yang terkandung dalamnya, biasanya sebagai positif, negatif, atau netral. Nah, jadi, tahapan yang saya lakukan untuk membangun model analisis sentimen, yang pertama itu melakukan pemanggilan data, lalu melakukan eksplorasi data. Nah, pada eksplorasi data ini saya membuat grafik distribusi panjang kalimat, lalu ada grafik kata yang paling sering muncul, dan saya juga membuat grafik workload. Nah, untuk workload bisa dilihat pada PPT. Nah, setelah melakukan eksplorasi data, saya melakukan pre-processing data, lalu membangun model analisis sentimen. Nah, jadi pada model analisis sentimen yang saya bangun, saya membuat 3 klasifikasi, di mana klasifikasinya tuh ada positif, ada netral, dan ada negatif. Nah, setelah membangun model, saya melakukan evaluasi model dan melakukan prediksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.